Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani atau ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ahlan wa sahlan, masuk pada semester 2. Semoga di semester 2 ini kita dengan semangat yang baru, dengan semangat yang lebih, dan nanti pada akhirnya dengan akhir yang baik. Ingat, sudah kelas 12, tidak lama lagi kalian akan menyelesaikan pendidikan di jenjang madrasah aliyah. Maka waktu yang tinggal sedikit ini sekiranya untuk bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, pelajaran sirah telah memasuki kemarin sudah selesai 4 sahabat. Sekarang kita masuk Al-Barra bin Malik. Barangkali karena ini kelasnya online digabungkan, AB digabungkan jadi satu, maka barangkali di salah satu kelas sudah memulainya. Tidak mengapa, kita ulangi kembali. Barangkali ada 1-2 faedah yang tertinggal, nanti bisa diambil pada kesempatan kali ini. Baik. Al-Barra ibnu Malikin al-Ansari pada halaman 40. Baik. Di sini pada halaman ini kita langsung diperlihatkan perkataan Umar bin Khattab. Apa kata beliau? La tuwallul barra. Kata beliau ini, la tuwallul barra ibnu Malik. Maksudnya Al-Barra bin Malik. Jadi Al-Barra ibnu Malik adalah saudaranya Anas bin Malik. Jadi binnya sama-sama Malik. Al-Ansari berarti dari Madinah, dari sahabat Al-Ansar. Janganlah kalian, la tuwallul barra jaishan min juyushil muslimin makhafata an yuhlika jundahu biuqdami. Janganlah kalian menjadikan pemimpin. Walla yuwalli, menjadikan pemimpin. Kalau tawalla berpaling, tawalla ya tawalla berpaling. Walla yuwalli, tuwalli, tuwallu. Akhirnya kan jamak kan. Janganlah kalian menjadikan pemimpin. Siapa yang dijadikan pemimpin? Janganlah kalian jadikan Al-Barra bin Malik sebagai pemimpin yang memimpin pasukan dari pasukan kaum muslimin. Jais jamaknya juyus, pasukan. Karena dikhawatirkan yuhlika, dia Al-Bara akan mencelakakan tentaranya biuqdami, lantaran keberaniannya. Keberanian yang sangat, ya, mungkin bisa dikatakan keberanian yang nekat. Ya. Kenapa demikian? Pesan Umar bin Khattab kepada kaum muslimin, ya, karena Al-Bara bin Malik ini punya keberanian yang sangat luar biasa. Yang saya katakan tadi, keberanian yang mungkin cenderung nekat. Ya. Yang ini tentunya tidak dimiliki oleh setiap diri dari kaum muslimin. Ya. Dan dikhawatirkan karena keberaniannya, dia tidak terlalu bijak di dalam memutuskan satu keputusan kepada para tentaranya. Mungkin dia pukul rata. Ya. Saya saja mampu, maka orang lain, pasukanku juga mampu. Nah, gitu. Maka dilarang. Al-Bara ini sampai karena keberaniannya sampai dilarang untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Dikhawatirkan dia akan memberikan satu kebijakan yang menurut beliau itu bisa dilakukan, mampu dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan tentara kaum muslimin, padahal itu tidak. Ini saking keberanian beliau. Nanti akan dijelaskan secara jelas bagaimana sih
keberanian beliau. Sebelum itu, ya, di sini dijelaskan ciri fisik. Ya, ciri fisik Al-Barra bin Malik. Disebutkan, kana asy'atha aghbara. Asy'atha aghbara. Mutalabbid asy-sya'ri aghbara al-jismi. Ya, acak-acakan rambutnya, ya, aghbara al-jismi. Tubuhnya berdebu. Yang menunjukkan seorang yang sangat-sangat sederhana gitu. Dhailal jismi. Sudah begini, tubuhnya dhail, ya, kurus. Dhailal jismi, kurus, ma'ruqal 'azmi. Ada keterangan mahzulal jismi qalilal lahmi. Ma'ruqal hadmi, ma'ruqal 'azmi maksudnya ini. Mahzul. Mahzul itu sama dengan dhail, ya, kurus. Jadi maksud dari ma'ruqal 'azmi mahzulal jismi, tubuhnya kurus qalilal lahmi, yang sedikit dagingnya. Kurus krempeng gitu kalau bahasa kita. Taqtahimuhu. Taqtahimuhu ada catatan di situ. Tanzuru ilaihi bisu'ubah. Orang melihatnya itu dengan susah payah. Orang melihatnya itu dengan susah karena tidak begitu banyak dilihat oleh orang. Atau mungkin karena ciri fisik beliau seperti ini, kurus krempeng, ya, tidak banyak orang melihatnya. Orang melihatnya dengan susah. Ya. Tsumma tazwarru. Tatkala sudah melihat, ya, pandangan seseorang akan tazwarru. Tamilu anhu, akan berpaling. Anhu izbiraran, akan kemudian langsung berpaling. Tidak banyak dilihat, ya. Namun begitu ada yang lihat, ada pandangan yang melihat, langsung dipalingkan pandangan tersebut. Jadi dari ciri fisik beliau tidak begitu mengundang perhatian banyak orang. Begitu orang melihat, ya sekilas tidak ada yang tidak ada nilai lebih dari apa yang tampak dari tubuh beliau. Maka tidak terlalu penasaran orang kalau melihat. Begitu melihat sekali sudah, dipalingkan lagi pandangannya. Tidak kemudian penasaran, kepo dan segala macam. Ini maksudnya. Walakinnahu ma'a dzalik, akan tetapi bersama dengan itu, ya, ciri-ciri yang seperti ini tadi, meskipun demikian, qatala mi'atan minal musyrikin mubarazatan wahdah. Beliau membunuh 100 kaum musyrikin duel sendirian. Ya, duel. Ini bukan 100 orang langsung dalam sekali duel. Namun di dalam beberapa kesempatan. Ini yang duel sudah berhasil membunuh 100 orang. Ada 'anil ladzina qatalahum fi ghimaril ma'ariki ma'al muharibin. Itu selain orang-orang yang telah beliau bunuh di medan peperangan bersama orang-orang yang berperang. Duelnya saja 100 orang. Itu selain jumlah orang yang telah beliau bunuh di medan peperangan. Padahal beliau ciri fisiknya seperti ini. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang dari casingnya. Ya. Jangan sekali-kali meremehkan orang dari casingnya. Innahul kamiyyu al-basil al-miqdam alladhi kataba al-Faruq bi sya'nihi ila ummalih fil afaq alla yuwalluhu ala jaishin min juyusil muslimina khaufan min an yuhlikahum bi aqdami. Beliau adalah sosok al-kamiyyu, orang pahlawan, al-basil, pemberani, al-miqdam, sama pemberani, yang mana Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab, ya, telah menuliskan surat tentang beliau, tentang Al-Bara bin Malik kepada para gubernurnya, kepada para orang-orang yang menjabat di kekhilafan beliau untuk membantu beliau di dalam mengemban amanah khilafah.
fil afaq, di segala penjuru. Beliau menuliskan tentang Al-Bara' bin Malik. Apa yang ditulis? Tadi yang disampaikan di sini. Ya, ini isi tulisannya itu. Alla yuwalluhu ala jaisin min juyushil muslimin khaufan min an yuhlikahum biqdami. Itu. Innahul Bara' ibnu Malik al-Ansari, dialah adalah Al-Bara' ibnu Malik al-Ansari, akhu Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walau ruhtu, seandainya aku punya kesempatan, punya waktu luang, ruhtu astaqsilaka akhbara butulatil Bara' bin Malik, untuk menyelidiki dalam-dalam, astaqsi, untuk menyelidiki dalam-dalam cerita tentang kepahlawanan Al-Bara' bin Malik, la talal kalam, niscaya pembicaraannya akan menjadi panjang, wa dhaqal maqam, kesempatan yang diberikan sempit, tidak akan cukup. Lidza ra'aitu an a'rida laka qissatan wahida, oleh karenanya aku berpandangan untuk menjelaskan kepadamu satu kisah saja dari kisah, jamaknya qisas, satu kisah saja dari kisah-kisah kepahlawanan beliau Al-Bara' bin Malik. Wahiyatun bika, dan itu cukup untuk tunbik, mengkhabarkan kepadamu, menginfokan kepadamu, amma adaha, dari kisah kepahlawanan beliau yang lainnya. Setidaknya kita punya gambaran bagaimana si beliau itu, bagaimana kepahlawanan beliau, bagaimana keberanian beliau. Baik. Tabda'u hadhihi al-qissah منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم والتحاقه بالرفيق الأعلى. Kisah ini bermula sejak saat-saat awal setelah wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, waltihaqihi birrafiqil a'la, dan bertemunya beliau dengan Allah, maksudnya meninggal, wafat. Haitsu tafiqat qabailul arabi takhruju min dinillahi afwaja, yang mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari agama Allah secara berbondong-bondong. Kama dakhalat fi hadzal dini afwaja, sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agama ini afwaja, secara berbondong-bondong. Hatta lam yabqa 'ala al-islami illa ahlu Makkah wal Madinah wat Taif wa jama'atun mutafarriqatun huna wa hunak mimman thabbatallahu qulubahum 'alal iman. Sampai tidak tersisa orang yang berada di atas agama Islam kecuali sedikit, kecuali ahlu Makkah, penduduk Makkah, Madinah, Taif, dan beberapa jamaah yang berpecah belah di sana dan di sana. Di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan hati mereka untuk bisa tetap di atas keimanan. Potong tadi, ada urusan sebentar. Sampai ini ya. Sama ada Siddiq ridwanullahi alaihi li hadhihi al-fitnatil mudammiratil amya. As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, berdiri tegak, kokoh, kuat. Sama ada ridwanullahi alaihi untuk menghadapi fitnah ini, al-mudammirah, yang menghancurkan, yang membinasakan, al-amya, yang buta. Jadi ini fitnah ini disifati, digambarkan sosok yang mampu untuk menghancurkan, dan dia buta. Orang kalau punya kekuatan menghancurkan dan dia punya penglihatan, barangkali dia bisa pilih-pilih
apa yang akan dia hancurkan, apa yang tidak akan dia hancurkan. Namun di sini disifati saking bahayanya fitnah pada saat itu, saking besarnya fitnah pada saat itu, saking kuatnya fitnah pada saat itu, disebutkan di sini al-mudammirah al-amya. Sudah fitnahnya itu bersifat al-mudammirah, menghancurkan, lagi buta. Buta. Jadi tidak pandang. Tidak pandang kasih. Siapapun bisa terkena fitnah ini. Siapapun bisa tertimpa oleh fitnah ini dan hancur karena fitnah tersebut. Karena fitnah ini ibaratkan tidak punya mata, jadi tidak pandang bulu. Siapapun bisa saja terkena fitnah ini. Sumu darul jibal ar-rasiyah. Beliau tegak berdiri ibarat tegaknya gunung-gunung yang kokoh. As-Siddiq. Tidaklah beliau dijuluki As-Siddiq, melainkan karena keimanan beliau yang sangat tinggi dan sangat kuat. Menghadapi fitnah yang seperti ini, beliau tetap berdiri tegak. Ibarat berdiri tegaknya gunung-gunung yang kokoh. Wajahaza minal muhajirin wal ansar 11 jaisan. Beliau menyiapkan dari kaum muhajirin dan ansar sebanyak 11 pasukan. Pasukan ya, bukan orang. Ini pasukan. Pasukan itu kalau satu pasukan 500 orang berarti 500 kali 11. Banyak. Karena ini fitnah yang serius. Beliau pun menghadapinya dengan lebih serius. Wa aqada liqadati hadhil juyush 11 liwa'an. Beliau mengibarkan, memberikan kepada pemimpin pasukan, panglima pasukan ini sebanyak 11 bendera. Jadi setiap pasukan ada pemimpinnya, ada panglimanya, ada bendera sendiri. Wa dafa'a bihim fi arja'i jaziratil Arab. Kemudian beliau mengirim mereka di seluruh penjuru jazirah Arab. Jadi disebar ke beberapa wilayah 11 pasukan ini. Bukan fokus kepada satu wilayah saja. Disebar di seluruh penjuru jazirah Arab. Biar cepat selesai fitnah. Liyu'idul murtaddina ila sabilil huda wal haq. Untuk mengembalikan orang-orang yang murtad dari Islam kepada jalan petunjuk dan kebenaran. Ila sabilil huda wal haq. Waliyahmilu al-munharifina 'alal jadah. Dan untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari al-jadah, maksudnya al-jadah adalah as-sirat al-mustaqim alladhi wal Islam. Untuk mengembalikan orang-orang menyimpang kepada Islam bihaddis saif, dengan tajamnya pedang. Namun tidak semata-mata langsung diperangi. Di situ ada peringatan, di situ ada dakwah terlebih dahulu. Kalau mereka tidak mau kembali, maka diperangi. Bihaddis saif, dengan tajamnya pedang. Wa kana aqwal murtaddina ba'san wa aktsaruhum adadan Banu Hanifata ashabu Musailamata al-Kadzdzab. Dan pada saat itu orang-orang murtad yang paling kuat ba'san, powernya, kekuatannya, aqwa paling kuat, ba'san kekuatan. Wa aktsaruhum adadan, dan orang paling banyak. Nah, kelompok paling banyak jumlahnya, aktsar paling banyak, ada dan jumlahnya adalah Banu Hanifah. Bani Hanifah ashabu Musailamah al-Kadzdzab, pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu, seorang laki-laki nabi palsu. Faqad ijtama'a li Musailamah min qaumihi wa hulafaihim 40,000 min asyidda'il muharibin. Telah berkumpul untuk Musailamah. Lam itu menunjukkan baik. Berarti di sini kumpulnya mereka bukan untuk menyerang Musailamah, tapi bergabung dengan Musailamah, membela Musailamah. Telah berkumpul membela dan membantu Musailamah dari kaumnya
wa hulafaihim, dan apa hulafa? Sekutu-sekutunya, jamak dari halif. Hulafa jamak dari halif. Nah, ini sebanyak 40.000 min asyidda'il muharibin. 40.000 ini ya bukan dari sembarang orang, tapi asyidda al muharibin. Orang-orang pasukan perang asyidda yang kuat. Asyidda'il muharibin, pasukan-pasukan perang yang tangguh. Bukan orang-orang yang kerjaannya makan tidur, kemudian diajak berperang. Tapi ini 40.000 orang-orang pilihan. Kita bisa bayangkan keadaan pada saat itu. Ya, jumlahnya banyak seperti ini. Kita juga patut untuk membayangkan di zaman itu, di zaman yang belum jauh dari kenabian, Rasulullah belum lama wafat. Nah, di sini masih di bawah komando Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun banyak orang-orang yang murtad. Ini menunjukkan hidayah itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa ya, kemudian dekatnya seseorang dengan zaman terbaik, keberadaan orang di suatu wilayah yang baik, di Madinah, di Mekah, itu semua bukan jaminan seseorang tetap bisa di atas hidayah. Maka dia mengatakan al-Madinatu la tuqaddisu ahada. Kota Madinah itu tidak akan bisa mensucikan seseorang. Kota Madinah itu tidak akan bisa membuat seseorang itu soleh. Tapi semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu dan sangat butuh untuk selalu memohon petunjuk, memohon hidayah dan ketetapan hati agar tetap selalu di atas kebenaran, tetap selalu di atas agama Allah. Nah, kalau dahulu Rasulullah mencontohkan memperbanyak doa di dalam sujud beliau, maka sejatinya kita lebih butuh untuk banyak-banyak berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik di dalam sujud-sujud kita. Wa kana aktsaru haula'i qad ittaba'uhu asabiyatan lahu. Ini kelemahan dari kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab. Meskipun mereka jumlahnya banyak dan mereka adalah pasukan perang yang tangguh, asyidda'il muharibin, ini kelemahan mereka. Ternyata mereka itu mengikuti Musailamah karena asabiyah. Ya. Syiddatu irtibatil mar'i bi usbatihi au jama'atihi wa nusratuha fil haqqi wal batil. Ya. Karena asabiyah, fanatik. Karena satu kelompok, satu ras, satu kabilah. Itu saja. La imanan, bukan karena iman kepadanya. Nah, mereka tahu kalau Musailamah itu dusta. Mereka tahu kalau Musailamah itu hanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, mereka tahu kalau Musailamah itu adalah nabi palsu. Nah, kebanyakan mereka begitu. Ini kelemahan mereka. La imanan bihi, bukan karena iman mengikuti Musailamah itu. Faqad kana ba'dhum yaqul, sebagian mereka ada yang mengatakan asyhadu anna Musailamah kadzdzabun. Aku bersaksi bahwa Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Ada yang ngomong demikian, meskipun mereka mengikuti. Nah, ini bahayanya bahayanya fanatik. Dalam Islam tidak boleh fanatik. Nah, kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, di atas pemahaman para sahabat generasi terbaik. Barometer kebenaran bukan pada suatu kabilah, bukan pada suatu kelompok. Maka kita tidak boleh untuk fanatik. Wa Muhammadan shadiqun, aku bersaksi bahwa Muhammad itu benar, jujur, ya.
lakinna kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqim mudhar. Akan tetapi pendusta dari suku Rabi'ah, ya, maksudnya adalah Musailamah. Ini maksudnya Musailamah, kadzdzabur Rabi'ah. Lebih aku cintai daripada orang jujur dari suku Mudhar. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ini dulu ya, sudah 25 menit. Semoga bermanfaat. Nah, dilanjut sesi tanya jawab, kemudian nanti evaluasi beberapa soal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.